Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sutrisno. Kita masih di Sutrisno Soekarno Channel. Nah, kali ini kita akan sharing-sharing lagi terkait dengan dunia web programming. Nah, untuk saat ini kita akan membuat form login ya. Membuat halaman login dengan HTML dan CSS aja. Dan untuk teman-teman yang mau belajar front-end web developer secara intens dan nanti ada grupnya, ada kelas online front-end web developer. Jadi kita nanti akan belajar HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, dan juga React.js. Nah, kelasnya setiap Senin malam jam 20 sampai dengan jam 21, kelasnya online via Zoom meeting dan nanti ada grup WA-nya juga. Jadi nanti bisa bebas mengulang, ada materi, rekaman, kemudian diskusi, kemudian cocok untuk pemula. Nah, nanti silahkan WA aja ke nomor ini. Oke, kita akan membuat proyeknya. Nah, untuk proyeknya sendiri saya sudah simpen di sini di website saya di sutrisnogallery.com. Ada di materi membuat halaman login dengan HTML dan CSS. Oke, nah kita buat eh, filenya. Silahkan membuka Visual Studio Code-nya ya teman-teman ya. Kemudian kita open folder dulu aja. Kita buat folder. Jadi kita open folder. Kemudian kita buat folder misalnya di dokumen aja. Di dokumen ini misalnya saya akan belajar HTML. HTML. Kemudian silakan di select foldernya aja. Kemudian, nah kita berarti sudah masuk ke folder HTML. Nah di sini setelah teman-teman sudah punya foldernya, kita akan membuat, jadi ada dua file nantinya, yaitu file namanya login.html dengan file CSS-nya. Jadi CSS-nya terpisah dari HTML-nya. Di sini, di HTML ini, di folder ini, kita klik sini, kemudian kita ketik login.html. Oke, kemudian welcome ini kita close saja. Kemudian di sini lagi kita buat namanya style.css. Jadi ada dua file, yaitu login.html dan juga style.css. Untuk login, kita fokus ke login.html dulu. Jadi kita akan membuat halaman loginnya dulu. Kita eh, tekan apa ya, ketik tanda seru seperti ini. Kemudian nanti akan muncul seperti ini. Title-nya kita buat halaman halaman login dengan HTML dan CSS. Oke, silahkan teman-teman buat seperti ini. Nah, kemudian kita akan langsung ngelingkan aja dengan halaman CSS yang kita punya. Jadi CSS-nya namanya tadi style.css. Kita ketik di sini link link CSS. Nah, hrefnya ke style.css. Sudah benar ya? Hrefnya ke style.css. Oke, sudah kita coba lihat hasilnya. Kita klik kanan, show preview. Nah, untuk show preview ini, kalau misalnya belum ada di teman-teman, nanti bisa klik di sini extension. Extension ini nanti ada namanya live preview, nanti diinstal aja. Kalau sudah, nanti tinggal diklik aja. Oke, kita eh, sudah punya halaman untuk previewnya dan juga ini untuk explorernya dan juga ini untuk kodenya. Nah, kodenya ini ternyata saya apa ya ke kiri terus gitu, ke kanan terus gitu ya. Saya pengen begitu mentok di sini nanti dia ke bawah. Jadi saya tekan Alt sama Z atau word wrap namanya. Atau klik teman-teman klik view di sini ada word wrap atau Alt sama Z. Oke. Kita sudah membuat untuk stylenya tadi ya. Kemudian kita akan membuat di body.
kita buat div untuk login container namanya. Div, kelasnya namanya login container. Container. Enter. Jadi kita membuat kelas baru dengan nama login container. Nah, kemudian di dalam kelas login container ini kita akan membuat login box misalnya. Div dot login strip box. Oke, nah seperti ini ya strukturnya ya. Oke, silahkan dipraktekkan. Nah, kenapa di sini kok masih kosong? Ya masih kosong karena kita belum melakukan apa-apa gitu. Nah, di dalam login box kita buat H2. Nah, H2 ini apa? Misalnya login misalnya. Kemudian kita buat di bawahnya form group div dot form group. Oke, di dalamnya kita buat labelnya for-nya nggak usah, dihapus saja. Kemudian ini username. Nah, sudah mulai muncul ya ini ya di sini ya. Nah, kemudian kita buat input inputnya teks ya, input teks. Oke, name-nya apa? Name-nya nggak usah deh name-nya. Nanti sebenarnya name-nya ini penting kalau kita sudah main di PHP atau di JavaScript atau kita panggil ke backend gitu. Tapi karena ini belum pakai backend ya udah kita nggak pakai name dulu gitu ya. Nah, kita pakai placeholder misalnya. Ini hanya tampilan front end aja ya. Placeholder masukkan username. Nah, jadi kita sudah punya tampilannya bentuknya seperti ini, kemudian kodenya seperti ini. Nah, silahkan teman-teman praktekkan dulu. Nah, kemudian eh, kita tambahkan form group lagi. Ini saya copy aja ya, atau nggak usah di copy deh. Kita buat dari awal aja. Div dot form group. Nah, jadi kelasnya namanya form group lagi. Labelnya password. Oh, password. Labelnya. Kemudian di dalamnya kita buat input type namanya password. Input titik dua password. Nah, name-nya sama seperti tadi nggak usah ya. Kita tambahkan placeholder aja. Placeholder, masukkan password. Oke, sip. Kemudian di bawahnya ini kita buat button. Button submit. Titik dua submit. Oke, tipenya submit, tulisannya login. Oke, kita sudah punya ya, sudah berhasil untuk membuat halaman login kita. Kemudian sekarang kita akan bagus-bagusin gitu ya. Nah, tadi kita sudah punya link rel ke sini, style sheet, href, style CSS. Kita sekarang masuk di CSS-nya. Nah, kemudian kita buat CSS reset, kemudian seperti ini, marginnya, margin 0, padding 0. Nah, kemudian box sizing, border box, border box. Oke. Nah, belum ada dampaknya sama sekali. Nah, dengan menggunakan box sizing border box ini, perhitungan elemen nanti jadi lebih mudah ketika kita menggunakan width, padding, border, dan lain-lain. Nah, kemudian kita akan atur untuk badinya. Body. Oops, sorry. Body. Nah, ini gimana sih?
Badinya, eh ntar. Nah, kita tulis manual aja. Saya pengen apa namanya ngopi sebenarnya. Oke, ke bodinya font family, family. eh, ini untuk fontnya apa aja, Arial dan lain-lain bebas lah teman-teman ya. Misalnya ini, kemudian backgroundnya, background, background color kita buat, kita pilih aja atau kita buat aquamarine. Nah, udah, background colornya udah ada. Oke, berarti backgroundnya sudah. Kemudian tadi di sini ada namanya login container ya. Ini login container untuk pembungkusnya gitu ya. Nah, untuk pembungkusnya ini kita akan buat eh, login container. Kelas ya, kelas berarti titik. Login container. Oke, width-nya 100% biar langsung semuanya gitu. Kemudian eh, minimal height-nya kita buat 100 VH. Oke. Kemudian display-nya saya buat flex. Oke, jadi display ada flash, ada grid ya. Kemudian justify content, center. Oke, sudah. Align item, center. Nah, teman-teman sambil lihat apa ya eh, perbedaannya gitu ya. Jadi display flex ini untuk mengaktifkan flex box-nya. Justify content center ya untuk posisi horizontal. Kemudian align item center untuk posisi vertikal. Jadi hasilnya nanti ada di tengah-tengah gitu ya posisinya. Nah, seperti ini. Jadi cakep ya. Paham ya? Oke. Nah, lanjut kita akan membuat box login. Kelas namanya box login. Kita cek dulu deh, ini kelasnya box login atau enggak. Kelas box login. Oh, tuh kan salah. Login box tuh kan. Kelas login box. Login strip box. Oke. Nah, width-nya kita buat 400 px. Kemudian padding-nya jaraknya ya 30 px. Kemudian kita buat background color, misalnya white. Nah, kemudian border radius biar di pojokan itu ada melengkung gitu, 10 px. Nah, itu melengkung udah ya. Box show, box shadow maksudnya. Box shadow-nya kita buat 0,5 px, kemudian 20 px, RGBA. Nah, RGBA-nya eh red-nya 0, kemudian green-nya kita buat 0, 0,1. Oke, sip. Nah, kemudian kita akan atur judulnya. eh jadi di judul, tar dulu ya, ini saya majuin dulu. Freestyle aja ya, teman-teman ya. Santai tapi serius, serius tapi santai. Nah, H2 ini ada di dalam login box. Jadi kita akan buat eh, H2 yang ada di login box. Kelas login box di H2 nanti text align-nya
center. Kemudian kita buat margin bottomnya biar ada jarak ke bawahnya itu. Margin bottom kita buat 25 px. Oke. Nah, sudah lumayan cakep ya. Silahkan teman-teman atur. Eh, kemudian di form group, nah di sini kan ada form form group ya. Eh, Ntar dulu. Mouse-nya nggak mau gerak ya. Nah ini kan ada form group ya. Jarak antara form group ini mau kita kasih jarak gitu ya. Jadi kelas form group, margin bottomnya 20 px ya. Nah, udah cakep ya. Oke, kita akan bikin labelnya. Labelnya ini yang username, password ini, label itu ada di mana? Eh, Ntar dulu, ini mouse-nya error ya. Oke, kita buat form group label. Nah, nanti displaynya blocks, block. Kemudian, nah itu sudah terblok gitu ya. Margin bottomnya 8 px biar ada jarak ke bawahnya dan font weight-nya bold. Oke, sip. Nah, udah cakep. Kemudian kita akan mengatur eh, form inputnya. Kan ini kan input ya, ini ya, masukkan username ya. Jadi form input ada di form group kan. Ada di kelas form group, ada di input. Jadi di inputnya kita akan setting width-nya 100%. Wah, oke, sudah cakep ya. Kemudian paddingnya 12 px. Nah, silakan teman-teman lihat perbedaannya. Bordernya kita buat 1 px solid. Kemudian warnanya CCC gitu aja. Oke, sip. Sudah menyatu gitu. Kemudian border radius. Border radius bebas sih ini teman-teman, border radius saya bikin 10 px. Nah, kebanyakan 5 px aja. Nah, seperti itu. Kemudian font size-nya font size. Font size saya buat 16 px. Nah, ini diatur aja. Oke, sudah cakep ya. Oke, nah saya rasa juga ini udah lumayan bagus ya teman-teman ya. Oh, loginnya masih jelek. Oke, kemudian kita akan tambahkan eh, form group, form group di inputnya saat nanti diklik berarti fokus. Nah, akan melakukan outline, outline none, kemudian border color, ini saya asal ngetik aja 007 BFF. Oke. Jadi saat difokusin nanti akan seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Kemudian kita akan membuat tombolnya. Tombolnya yang belum ini. Tombolnya button. Yang lain-lain udahlah. Kita kan bikin sederhana dulu. Button. Button nanti button width-nya 100% misalnya.
Nah, jadi 100% dia. Kemudian paddingnya biar agak gede, 12 px. Oke. Nah, kemudian border, biar nggak ada bordernya, ini non aja. Oke. Nah, udah cakep ya. Kemudian border radius, tadi udah saya kasih tahu border radius, nanti dampaknya coba lihat nih, 5 px, jadi dia pojokannya dia melengkung. Kemudian background color kita buat ini bebas ya. Ini misalnya saya dapat ini begini aja. Nah, kemudian colornya, tulisannya maksudnya, colornya itu white. Oke. Nah, kemudian font size-nya biar besar yang ada di di fontnya. Font size-nya 16 px. Nah, jadi lebih besar ya. Kemudian kursor pointer, pointer. Sip. Nah, sudah lumayan cakep sih. Eh, nah, kita bisa juga menambahkan efek hover misalnya. Sini kita buat hover. Jadi hovernya ada di mana? Di button ya. Button, button eh, titik dua hover. Jadi kalau misalnya mouse itu ada ditaruh di atasnya, maka background color-nya berubah misalnya. Background color-nya berubah menjadi aquamarine aja. Oke, nah seperti ini. Jadi kalau kursor ditaruh di atasnya, background-nya akan berubah. Tapi sepertinya kurang oke ya. Bisa dirubah juga ke warna yang lain. Itu bebas lah teman-teman untuk ngerubahnya. Nah, oke. eh, kita bisa lihat hasilnya. Kita eh, seperti ini untuk halaman login kita. Jadi tadi ada halaman login, ada username, ada password, kemudian ini. Nah, ini kalau kita pengen masukkan open in external browser, nanti tinggal masukkan ke external browser. Begitu dilihat dari browser seperti ini. Nah, ini untuk awal-awal silahkan dibuat aja seperti ini. Basicnya diulang-ulang lagi supaya nanti ngerti tentang form login. Oke, itu aja teman-teman dari saya untuk saat ini. Semoga bermanfaat ya untuk tutorial saya, menjadi amal jariah buat saya dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Silahkan yang mau kelas offline maupun online dan juga privat maupun kelas yang Senin malam yang 250.000 itu nanti belajar dari HTML, CSS, Bootstrap, eh, JavaScript dan juga React.js. Jadi fokusnya ke front end. Nanti mudah-mudahan juga sampai Tailwind ya. Jadi nanti akan ada grup yang akan terus-terusan membahas terkait dengan front end web developer selama saya bisa. Oke, dan itu saya sendiri yang handle untuk grup itu eh, setiap Senin malam jam 20 sampai jam 21. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.